Jadi begini, besaran pokok itu ada memang nih ditentukan, ya. Jadi bukan lagi besaran-besaran yang diturunkan, ya. Yang mana dimaksud diturunkan? Perhatikan dulu. Contoh, saya kasih contoh satu. Luas itu turunan. Kenapa dikatakan turunan bukan pokok? Karena luas didapat dari panjang dikali lebar. Itu yang dimaksud. Kalau panjang kan pokok, ya. Panjang pokok, lebar juga sama ji. Ukuran panjang itu pokok lebar. Cuma kenapa dikatakan lebar? Karena dia lebih pendek daripada panjangnya biasanya di apa? Bujur sangkar. Ya, di bujur sangkar itu kan ada panjang, ada lebar, ada panjang kan? Kenapa ada lebar, ada panjang? Cuma untuk membedakan bahwa yang panjang itu lebih banyak daripada yang lebar, seperti itu, ya. Sama dengan tinggi juga, seperti itu. Jadi semua itu masuk besaran pokok. Nah, kalau turunan itu bedanya sudah diturunkan dari besaran yang sudah ada. Contoh, apa tadi yang saya maksud luas. Luas itu kenapa dikatakan turunan? Karena dia sudah panjang kali lebar, dapat luas kan? Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti ada dua besaran turunan dari besaran pokok, namanya luas. Apalagi volume. Volume dari mana? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan seperti itu. Jadi bukan lagi dia terbentuk dari besaran pokok, beberapa besaran pokok lah, begitu maksudnya. Ya, jadi bukan lagi murni. Kalau yang ditentukan oleh internasional itu cuma 7. Besaran pokok itu cuma 7. Di sini juga sudah dituliskan ada panjang. Panjang sama ini sudah masuk semua, panjang, lebar, tinggi sama ji. Sama ji, cuma dia yang membedakan namanya pada saat posisinya saja. Ya, posisinya ji. Pada saat dia jadi lebar, ya lebar namanya. Pada saat jadi tinggi, tinggi namanya. Pada saat dilebarkan kan panjang lagi namanya. Itu ya. Tapi sama-sama panjang, diwakili dengan panjang. Kemudian yang kedua massa. Massa itu kilogram, itu berat. Jadi massa itu sama dengan berat. Misalnya berat badan, itu massa badan sama, ya, kilogram. Satuan umumnya ya, satuan umumnya kilogram, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan satuan umum? Satuan umum itu adalah yang paling umum digunakan. Tidak ada itu bilang begini, berapa beratmu? 0, sekian kuintal. Nah, tidak mungkin kan? Iya kan? Atau berapa beratmu? Berapa berat badanmu? 0,00 sekian ton. Nah, ribetnya kurasa. Nah, makanya di timbangan itu yang paling besar itu kilogram, di situ kilogram, ya, seperti itu, kilogram. Jadi kilogram itu yang kecilnya lagi ons, 1 ons, 2 ons sampai 10 ons itu 1 kilogram, itu yang dimaksud, ya. Jadi satu umumnya kilogram. Itu massa ya, berat. Kemudian yang kedua waktu. Waktu itu selalu dilambangkan dengan S atau second. Detik. Nah, makanya waktu itu dilambangkan dengan detik. Yang paling kecil dia kalau detik. Makanya di jarum jam itu ada 3 kan? Ada detik, ada menit, ada jam. Yang dilambangkan itu paling kecil selalu second. Kemudian yang keempat itu suhu. Kalau suhu itu Kelvin. Kelvin itu sebenarnya gini ya, itu suhu Kelvin itu panas. Ukuran panas sebenarnya itu Kelvin. Kalau misalnya ada ukuran lain, namanya derajat, itu kan suhu juga. Derajat Celcius, suhu juga. Derajat Reaumur, yang jelas suhu itu ada pasti derajatnya. Oke? Lanjut. Apa ini? Kuat arus. Kuat arus itu dilambangkan dengan ampere, ya. Satuannya ampere ya. Satuannya ampere. Ampere atau ampere kuat arus. Jadi gini, ada di cas itu. Kau ada casmu semua pasti dah? Ada casmu. Di situ itu ada tulis cas 5 volt 2 ampere. 5 volt 1,5 ampere. Seperti itu ya. Volt itu tegangan. Dengar dulu baik-baik. Volt itu tegangan, 5 volt itu tegangan. Kecil ya, tidak mengontaki. Kecil. Ini 5 volt. Yang masuk di HP ini 5 volt. Kalau saya pegang tidak kontaki orang tuh. Kenapa? Karena cuma 5 volt. 5 volt. Yang mana tegangan yang mematikan listrik 22 volt 220 volt. Banding kami 5 volt sama 220 volt. 220 volt itu listrik rumah itu 220 volt. Nah itu banding kami 5 volt. Nah ini kan masuk ke 220 volt kan, tapi kenapa bisa jadi 5 volt? Karena di sini ada kepala cas ini yang bikin dia jadi 5 volt. Makanya hati-hati, jangan selalu beli kepala cas yang palsu. Biasakan ada hilang itu, usahakan beli yang asli. Kenapa? Kalau palsu itu bahaya, biasanya tidak akurat di dalam. HP-mu cuma bisa menerima tegangan 5 volt. Siapa tahu kau beli yang palsu, nah di dalam itu asal-asalannya dibikin keluar bukan 5 volt tapi 100 volt misalnya, lampunya HP-nya. Dia seperti itu ya. Seperti itu. Ada lagi itu biasa, kalau cas palsu, kau pegang begini ngontaki. Biasa itu ada cas kalau basah tangan, kalau bukan cas asli itu dipegang begini ngontaki. Artinya apa? Artinya bukan lagi 5 volt yang keluar di sini. Tinggi voltnya, artinya tidak terlalu bagus ini kepala casnya. Nah, selain volt, yang seperti ini ada ampere. Kalau ampere itu satuannya ampere itu kuat arus listrik. Apa bedanya? Arus listrik 2 ampere. Artinya arus yang masuk di HP-mu itu cuma 2 ampere. 2 ampere ya, 2 ampere. Artinya gini, ada perkaliannya. Misalnya kalau semakin tinggi ampernya, semakin cepat itu proses pengecasan selesai. Semakin kecil ampere, semakin lama orang mengecas. Makanya cas-cas cepat itu yang HP sekarang kan, itu rata-rata tinggi, 2 ampere, 2,5 ampere, sampai 3 ampere. Semakin tinggi berarti
kuat arusnya itu semakin tinggi juga yang masuk. Semakin kuat arus yang masuk, baterainya akan semakin cepat full. Kan logikanya seperti itu. Nanti kita pelajari. Ada pembahasannya khusus ini. Perhitungannya. Lanjut saja, ini kan secara umum dulu saya mau jelaskan. Kemudian intensitas cahaya. I. Kandela, CD. Kandela intensitas cahaya itu contoh. Perhatikan. Ini kaca ya. Ini kaca. Kalau saya matikan lampu, ini kaca, ini kan kaca ribbon hitam. Oke, berarti kalau dia hitam mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Mengurangi intensitas cahaya yang masuk kalau dia hitam. Kalau dia putih, semakin transparan berarti semakin banyak intensitas cahaya yang masuk. Itu yang dimaksud. Ya, ada perhitungannya tersendiri. Nanti kalau kita sudah sampai di sana kita hitung. Yang jelas paham dulu yang dimaksud ya. Jadi itu yang intensitas cahaya. Ini kalau intensitas cahaya segini berapa itu ada. Kemudian dihidupkan, matikan lampu, oh intensitas cahaya kurang. Itu yang dimaksud. Semakin gelap, semakin sedikit intensitas cahaya. Semakin terang berarti semakin banyak intensitas cahaya. Itu yang dimaksud. Lanjut, yang terakhir itu jumlah atau banyak zat. Mol, bukan mol yang di gram mol, bukan. Ya, atau banyak zat. Ini terkadang kita hitung di kimia ya. Kalau kamu masuk SMA, masuk jurusan MIPA, kamu pasti banyak belajar ini. Kalau di sekarang enggak sih. Dijelaskan dulu satuannya ya, itu saja. Ini pokok semua. Bukan turunan, ya. Nah, kita lanjut, masuk di besaran turunan. Itu tadi besaran pokok, masuk di besaran turunan. Kalau besaran turunan itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia sudah tidak murni, dia sudah diturunkan dari besaran pokok. Contoh luas, panjang kali lebar. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu. Meter kali meter kali meter. Meter pangkat 3. Nah, jadi begini. Saya mau jelaskan sedikit. Kita kalau memang didapatkan di kelas 6. Coba dilihat. Kenapa? Ini penjelasannya ya. Perhatikan. Kenapa bujur sangkar itu pangkat 2? Pernah ditanya seperti itu. Kenapa volume itu meter pangkat 3? Mengapa seperti itu? Itu diambil dari satuan, ya. Itu diambil dari satuannya. Makanya dikatakan turunan, ya. Coba bujur sangkar, ya, bujur sangkar. Bujur sangkar itu kan panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar kan? Iya kan? Satuannya panjang itu apa? Meter, oke? Lebar itu satuannya meter juga. Iya kan? Makanya tadi penamaan saja, posisi saja membedakan. Nah, di sini kan ada 2 meter, ya. 1, 2. Berarti makanya dia hasilnya pasti apa? Meter pangkat 2. Ini kan dikali meter, meter pangkat 2. Makanya dapat segitu. Begitu maksudnya. Jadi dia diturunkan dari apa? Makanya dikatakan besaran turunan, karena turunan dari panjang. Seperti itu yang maksud. Bukan pokok. Kalau panjang itu kan pokok. Ya, seperti itu. Lanjut. Volume. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Panjang itu meter, lebar itu meter, tinggi juga meter juga, ya, seperti itu. Makanya meter kali meter berarti 3 meter kan? 3 lambah, berarti makanya di sini meter pangkat 3, seperti itu. Jadi turunkan dari sana. Jadi semua ini adalah volume luas itu turunan dari besaran pokok panjang. Makanya dikatakan dia turunan. Karena ada berapa panjang di sini? Sebenarnya ini kan panjang semua sih. Cuma kenapa jadi lebar? Karena posisinya dia di lebar. Kenapa jadi tinggi? Karena dia ke atas. Gitu maksudnya. Tapi sebenarnya ini satu ji. Meter semua satuannya. Paham maksud saya? Kenapa dikatakan turunan? Karena dia sudah terdiri dari beberapa besaran pokok. Makanya di sini tadi meter pangkat 2 atau meter bujur sangkar. Di sini meter pangkat 3 atau meter kubik. Seperti itu, ya. Jadi saya mau jelaskan dulu apa bedanya kecepatan sama percepatan. Perhatikan, kalau kecepatan, misalnya saya naik motor dari rumah ke sekolah. Oke? Jarak saya dari rumah ke sekolah itu 1 km. Oke? Saja 1 km ya. Jarak yang saya tempuh, waktu yang saya gunakan untuk sampai di sekolah itu misalnya 5 menit. Jadi berapa kecepatan saya? Berapa meter per second? Berarti dibagi ya, dibagi. Saya tadi agak bingung, dibagi. Jadi kecepatan jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak dibagi kecepatan, seperti itu. Meter per second. Kemudian saya dapat angka 70 km per jam. Kan di speedometer itu kan dia tidak pakai second kan? Dia 70 km per jam. Nah, berarti kecepatan motor saya 70 km per jam misalnya ya. Itu adalah kecepatan. Tetap dia. Tetap. Jadi saya berangkat dari rumah ke sekolah 70 meter terus, 70 meter per jam. 70. Jadi speedometernya itu 70 terus. 70. Nah, saya tidak mau singgah di sekolah ternyata. Di jalan saya berubah pikiran. Oh, saya mau pergi ke mall. Namanya pergi mengajar. Mau pergi di mall misalnya. Mau pergi di mall. Jadi dari rumah ke sekolah 70 km per jam ya. Iya kan? 70 km per jam. Setelah saya melewati sekolah karena ada kepala sekolah di situ misalnya jangan tidak mau singgah Paris. Langsung ibu gas motorku. Nah, tambah motor itu tambah lari.
Dari 70 naik 100. Artinya dari 70 km per jam, jadinya itu 100 km per jam. Percepatan saya berapa di situ? Percepatan saya itu naik. Jadi namanya percepatan. Naik. Itu yang dimaksud. Jadi 100 kurang 70, percepatannya 30. Jadi artinya itu saya mempercepat kecepatan. Itulah. Menambah kecepatan lah. Itu lebih enak dipahami ya. Menambah kecepatan namanya percepatan. Paham lah sampai sini pasti. Gaya F Newton. Bisa juga kilometer Newton itu kilogram meter per second pangkat 2. Nanti kita pelajari itu karena belum juga di sini. Ini yang jelas dulu dipahami. Usaha itu joule ya. Joule. Kemudian daya itu watt ya, watt daya. Daya misalnya rumah 900 watt, 450 watt, 1300 watt gitu kan. Makanya di alat elektronik itu AC 350 watt, AC 500 watt, bor sekian watt. Jadi kalau daya rumahmu cuma 900 watt, jangan gunakan alat listrik yang dayanya besar. Harus lebih rendah dari daya rumahmu. Seperti itu ya. Kalau misalnya rumahmu berapa daya rumahmu? 900 watt. Oh berarti perabot yang ada di dalam itu harus di bawahnya 900 watt. Itu yang dimaksud. Ya, paham sampai sini ya? Seperti itu. Lanjut. Gitu ya. Satuan baku dan satuan tidak baku. Perhatikan dulu. Contoh, yang tidak baku itu setiap orang berbeda-beda. Kalau zaman dulu ada namanya depah, tahu depah? Tahu depah begini dah? Ini begini pakai orang depah, ada orang pakai jengkal. Biasanya dulu kan tidak ada meter, tidak ada satuan baku ya, tidak ada satuan baku. Jadi tanya, berapa ukurannya tanahmu? 5 langkah. Iya kan? Seperti itu, 10 langkah ataukah 30 langkah. Panjangnya tanahmu berapa? 30 langkah. Begitu biasanya kalau tanah ya. Kalau misalnya ukuran tali, berapa panjang talimu? 10 depah. 10 depah itu begini ya, dia tarik dari sini ke sini, kemudian berapa depah. Itu tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena misalnya saya mengukur, pasti berbeda dengan kamu yang mengukur. Saya 10 depah aja. Sekali misalnya kaidul yang kecil badannya mengukur, itu akan jadi 20 depah. Kenapa? Karena tangannya itu lebih pendek daripada tanganku. Itu namanya tidak baku. Setiap orang berbeda-beda, itu yang dimaksud. Makanya dikatakan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu sudah tidak baku diberikan hasil yang berbeda sering menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu diperlukan satuan yang nilainya tetap meskipun digunakan orang berbeda. Satuan apabila digunakan orang yang berbeda memberikan hasil pengukuran yang sama dinamakan satuan baku. Jadi tadi kan kalau tidak baku berbeda orang beda ukuran, berbeda orang beda ukuran. Kalau sudah satuan baku itu kan sudah ada nih semua. Makanya di sini ada SI, satuan internasional. Ada satuan internasional itu sistem satuan internasional. Itu nanti saya kasih lihat sebentar. Semoga bisa. Saya kasih lihat di proyektor yang mana satuan internasional itu ada. Sudah ada ditentukan internasional. Jadi meskipun orang kecil orang besar mengukur tetap pakai meter. Biar Ika dulu mengukur tetapnya 5 meter. Saya mengukur tetapnya 5 meter. Lihat ya. Modul IPA halaman 17. Soal pendalaman. Nomor 1. Panjang sepotong kayu adalah 2 meter. Berikut yang merupakan besaran dari pernyataan tersebut adalah apa itu? Besaran. Panjang. Kalau meter satuan ya. Jadi jawabannya di situ panjang. Jangan bilang meter. Kalau meter itu satuan, bukan panjang. Jadi besarannya itu adalah meter. 2. Pernyataan bahwa ini yang merupakan kumpulan besaran pokok adalah massa, waktu, kuat arus, gaya, energi. B. Massa, waktu, suhu, kuat arus, panjang. B jawabannya ya. Nomor 3. Satuan baku yang digunakan untuk menyatakan panjang adalah panjang ya, meter, sentimeter, kilometer. Oke, nomor 4. Nomor berapa tadi? 4 ya. Sebuah peti memiliki volume sebesar 3 meter kubik. Apabila volume balok tersebut dinyatakan dalam sentimeter kubik, besar volume balok tersebut adalah apa itu? Sebuah peti memiliki volume sebesar 3 meter kubik. Oke. Apakah apabila volume balok tersebut jadi petinya itu balok. Cuma dia tidak ulang kayak bilang peti. Sama sih. Volume balok tersebut dinyatakan dalam sentimeter kubik, besar volume balok tersebut 3 meter ke sentimeter itu berapa? Meter ke senti berapa? Saya mau tanya. Meter ke senti berapa? Halo? Meter ke senti berapa? 2 kali turun. Iya, saya tahu 2 kali turun. Berapa? Ayo, meter ke senti berapa? 100? Salah. 100 kalau, dengar dulu. 100 kalau dia masih satuan panjang, masih pokok. Tapi pada saat dia sudah turunan, apalagi dia sudah kubik, saya sudah jelaskan tadi itu. Berarti dia sudah pangkat 3. Kalau pangkat 3, berarti 1 kali turun dia 1000. 2 kali turun berarti 1 juta. Berarti 1 meter kubik sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Begitu. Nah, berarti kalau 1 juta berarti berapa? 3 kali pangkat berapa? Pangkat berapa? Pangkat 6 ya? 10 kali 10. 10 kali 10
100 kali 10, 1000 kali 10, 10.000 kali 10 lagi, 100.000 kali 10, 1 juta. Berarti 3 kali 10 pangkat 3. Gitu. Siapa yang jawab A di sini? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Siapa yang salah angkat tangan? Oke, bagus. Gitu ya. Jadi gini, bedakan. Kalau dia bujur sangkar, 1 kali lompat kali 100. Kalau dia bujur sangkar berarti pangkat 2. Kalau dia kubik pangkat 3. Kalau pangkat 2 berarti 100. Kalau pangkat 3 berarti 1000. 1 kali lompat 1000, 2 kali lompat 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 jadinya 1 juta. Gitu. Kalau di SMP sudah tidak ditulis 1 juta, tapi dikatakan 10 pangkat 6. Artinya 1 juta. Kalau 10 pangkat 3 berarti 1000. Kalau 10 pangkat 4 berarti 10.000. Kalau 10 pangkat 5 berarti 100.000. Kalau 10 pangkat 6 berarti 1 juta. Kalau 10 pangkat negatif 6 berarti 0,000001. Kebalikannya, gitu maksudnya. Lanjut nomor 5. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran turunan. Turunan berarti sudah diturunkan. Waktu, luas, massa, panjang, massa, suhu, luas, volume, dan massa jenis. Bagus, ini yang benar. Luas, volume, massa jenis. Luas turunan dari panjang, volume turunan dari panjang juga. Ingat ya? Tapi dia pangkat 3. Kalau luas pangkat 2, bujur sangkar. Kalau volume pangkat 3, berarti pangkat 3 berarti kubik. Kemudian massa jenis turunan dari berat, ya. Turunan dari berat namanya massa jenis. Oke, lanjut. Andi melakukan percobaan di laboratorium. Ia melakukan pengukuran pelat tipis dengan jangka sorong. Dari hasil pengukuran diperoleh panjang 2,23 cm dan lebar 30 cm. Luas pelat tersebut menurut aturan penulisan angka penting adalah berapa? Kali saja, tidak ada masalah. C 80,28 cm bujur sangkar. Oke, nomor 7. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam satuan internasional bersifat tetap, mudah ditiru, bersifat internasional dan digunakan tiap hari. Mudah ditiru. Yang masuk di sini apa? 1 ya, bersifat tetap pasti harus masuk. Apa lagi? Bersifat internasional masuk. Kalau 4 digunakan tiap hari. Masuk tidak itu? Iya kan, tidak seharusnya kan digunakan setiap hari juga kan? Contoh, yang digunakan setiap hari itu paling panjang berarti ya. Tapi kalau misalnya kayak tertentu sih. Makanya yang paling benar adalah bersifat tetap masuk 2. Tapi ada di sini mudah ditiru ya. Jadi jawabannya apa ini? B ya, oke. B. Jawabannya. Paling benar itu E. Kalau saya ini ya, saya itu lebih mengarah ke C saya. 1 bersifat tetap, 3 bersifat internasional, 4 itu digunakan tiap hari kalau saya. Kenapa? Karena saya agak ragu dengan digunakan tiap hari, tapi kalau saya bandingkan dengan mudah ditiru, saya lebih mengarah ke digunakan setiap hari. Kenapa? Kalau mudah ditiru berarti ada tiruannya, masa ada tiruannya? Kalau logikanya begitu kan? Begitu kan? Ada tiruannya, tidak mungkin. Jadi kalau saya itu lebih mengarah ke C kalau saya. Tapi boleh dicari kembali. Kamu apa? Kamu E ya? Gak ada. 8. Hubungan yang benar antara besaran pokok dengan satuan menurut MKS atau SI. Bukan, MKS ini bukan Makassar ya. Satuan internasional maksudnya. Massa sama dengan gram, volume sama dengan meter kubik, dan luas sama dengan meter pangkat 2. Massa itu kilogram ya, bukan gram. Jadi bukan itu. B. Luas meter bujur sangkar, benar. Volume meter kubik, benar. Waktu second. Boleh lah. Kita C dulu. Massa kilogram betul, panjang meter betul, waktu second itu benar juga. D. Kecepatan meter per second. Tapi yang ditanyakan di sini adalah besaran pokok ya. Besaran pokok berarti tidak boleh masuk volume, tidak boleh masuk luas. Itu tidak boleh masuk kecepatan. Ya, paham ya? Berarti jawabannya adalah C. Massa kilogram, panjang meter, waktu second. Bukan second cakar. Seperti lu bilang second cakar yang dijual di pasar Cino itu. Second. Second. HP second, bekas. Bukan. Second kali itu pemakaian kedua, maksudnya bekas. Bukan itu second. Second itu detik. 9. Berikut ini termasuk satuan baku adalah meter ya. Depa yang begini bukan batu baku berubah-ubah kalau ini. Meter itu masuk hasta, buka hasta itu ini. Makanya kan tulang hasta, ada kan tulang hasta di sini kan? Iya kan? Tulang hasta sama tulang pengumpil. Pengumpat.
Mengumpil. Jengkal ini jengkal. 10. Gelas ukur merupakan alat untuk mengukur apa? Volume. Yang ada anunya itu. Apa ya? Yang ada ukurannya. Yang mililiter, 10 mililiter, 20 mililiter, 100 mililiter yang dijadikan ibumu kalau memasak apa itu gelas ukur namanya ya. Namanya E. Apa namanya? Volume. Oke. Cukup hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.